Ya. Oke, halo, selamat siang, Denu. Siang pagi ya? Pagi ya. Oke ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Selamat berjumpa dengan Ibu Ros ya. Mudah-mudahan kita semua boleh diberkati, oke ya. Sekarang kita akan membahas materi pertama kita ya di bab 1 yaitu tentang arus listrik. Oke, sekarang kita akan masuk di channel kita nih ya. Channel kita itu di mana? Di mana? Link Smart Open Teja. Iya, gitu ya. Oke, belum connect ya nih. Ya, oke ya. Sekarang Ibu akan review dulu pelajaran di SMP ya. Di SMP. Pelajaran SMP arus arah. Itu apa arus arah ya? Ada yang tahu apa itu arus arah? Arus arah atau sumber arus arah. Kalian tahu enggak sumber arus arah? Sumber arus arah yang sudah dipelajari di SMP loh. Hah? Sumber arus atau apa namanya? Sumber arus itu sumber yang mengeluarkan arus listrik yang searah itu apa? Elemen itu atau namanya elemen lagi. Apa? Yang sudah dipelajari di SMP loh. SMP ada macam-macam elemen tuh yang menghasilkan arus arah. Gak ada yang tahu? Aduh. Yang ada di dalam HP-mu itu apa? Baterai ya. Baterai. Tunggu. Sumber arus arah, ayo. Sumber arus arah. Apa itu sumber arus arah? Apa artinya searah? Satu arah, iya. Kalau satu arah itu namanya apa? Yang lainnya? Lah iya namanya searah. Terus kira-kira itu kalau satu arah itu menuju ke mana? Kalau ke selatan? Hanya ke selatan saja kan? Iya. Berarti kalau menuju ke selatan dari mana dia? Dari utara menuju ke selatan. Kalau timur? Dari barat menuju ke timur. Nah, sumber arus arah itu artinya menuju ke satu arah saja ya. Menuju ke satu arah saja. Biasanya arahnya itu dari mana ke mana? Kiri ke kanan itu kalau jalan, bisa juga ke kanan ke kiri boleh ya. Ya, terus sesuatu kalau berpindah biasanya dari posisi yang mana? Tinggi ke rendah. Ya. Nah, tegangan nama lainnya apa? Kalian tahu nggak? Hah? Apa? Ampere. Ampere itu satuan daripada arus listrik gitu ya. Nah, ya, arus listrik itu mengalir dari mana ke mana? Potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi biasanya diberi lambang apa? Positif. Potensial rendah diberi lambang apa? Negatif. Nah, lalu kalau lambang daripada elemen ya atau sumber tegangan arus arah ya, itu seperti apa di dalam rangkaian listrik? Sumber tegangan atau baterai yang kita pasang di dalam rangkaian, itu lambangnya apa? Ada dua buah garis. Garis yang panjang itu pintar sekali. Terima kasih sudah membantu ya. Jadi yang ini yang positif, yang ini yang negatif. Nah, ini misalnya kita hubungkan dengan sebuah hambatan gitu ya. Lambang dari hambatan ada yang ingat? Lambangnya itu seperti apa di rangkaian listrik? Ada yang tahu lambangnya seperti apa? Oh, ya, oke. Seperti kalau ada yang pernah masuk di ruang ICU? Ada. Terus pernah enggak melihat osiloskop kalau orangnya masih hidup, itu tampil di layar itu gambarnya naik turun gitu ya. Nah, itulah lambang hambatan ya. Tapi kalau orangnya sudah tidak bernapas lagi, lurus seperti ini ya. Nah, ini adalah lambang hambatan, ini sinyal seperti ini ya. Ya. Lambang hambatan. Hambatan itu diberi lambang apa sih? R. Oke. Lalu sumber tegangan ini diberi lambang apa?
V ya, ini lambang dari batu baterai atau sumber tegangannya. Nah, arus tadi mengalir dari mana ke mana? Dari positif menuju ke negatif. Jadi ini adalah I-nya nih, ya. Ini adalah I, ya. Nah, kalau muatan itu pindahnya dari mana ke mana? Elektron yang berpindah itu dari mana ke mana? Elektron berpindah dari negatif menuju ke positif, ya, itu elektron. Banyak elektron yang dipindahkan itu namanya apa? Muatan listrik. Ya, nah sekarang ini ada R, ada V, ada I. Adakah rumus yang menghubungkan antara tiga variabel ini? V sama dengan I kali R. Good ya. V sama dengan I dikalikan R ya. Nah, siapa yang menemukan ini? Yang menciptakan ini rumus siapa? Ah? Bukan Kirchhoff. Satuan dari R itu apa? Ohm. Iya. Yang menemukan itu adalah OHM itu ya. Ohm ya. Nah, tetapi Ohm menemukan itu bukan langsung ke V sama dengan I dikalikan R ya. Jadi, kemungkinan percobaan yang dilakukan oleh Ohm itu dia menggunakan sebuah lampu seperti ini ya. Kemudian lampunya ini dihubungkan dengan batu baterai. Lalu dipasanglah ampere meter untuk menghitung berapakah arus yang mengalir gitu. Nah, waktu itu pakai satu baterai dulu. Jadi ini ada V, ada I. Aduh, waktu V-nya 3 volt misalnya, ternyata arus yang mengalir di sini adalah 2 ampere. Lalu dipasang lagi satu baterai secara seri, berarti jadi berapa volt? Berapa volt? 6 ya. Ternyata arus yang mengalir menjadi 4 ampere. Pasang lagi deh satu baterai gitu ya. Nah, jadi berapa volt? 9. Arus yang mengalir ternyata 6 ampere. Lalu Ohm mencoba membagi antara V dengan I itu dibagi I ya ke pecahan yang paling sederhana. 3 dibagi 2 jadi berapa? 3/2. Kemudian 6 dibagi 4 jadi berapa? 3/2 juga. 9 dibagi 6 3/2 juga. Iya. Nah, logikanya kalau lampu yang digunakan itu sama, berarti variabel yang ada di lampu itu sama atau berbeda? Sama kan? Nah, lalu Ohm menamai ini sebagai R, hambatannya. Maka muncullah rumus daripada hukum Ohm itu R sama dengan V dibagi dengan I. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff 1. Ini mengingat kembali pelajaran SMP ya. Di hukum Kirchhoff yang pertama, nah ini ada 3 buah lampu gitu ya, tapi yang Ibu gambar adalah hambatannya nih. Lalu dipasang dengan atau dihubungkan dengan sumber tegangan. Kita sebut aja di sini adalah R1, lalu di sini R2, ini adalah R3. Lalu kita ukur arus di R1, arus di R2, arus di R3. Kita sebut aja di sini adalah I1, lalu yang menuju ke R2 I2, menuju ke R3 adalah I3. Nah, kira-kira bagaimana besarnya arus? Yuk, ingat kembali di SMP nih ya. Besarnya gimana? Dengan I yang keluar di sini ya, atau yang masuk ke sini. Ya, ternyata hasil pengukurannya udah enggak pernah melakukan percobaan ini. Enggak pernah. Di SMP, enggak pernah. Ya, nanti kita coba-coba ya, ada alatnya di atas. Ya, ternyata hasilnya adalah besarnya I1 itu sama saja dengan besarnya I2, sama saja dengan besarnya I3, ini sama saja dengan besarnya I totalnya gitu, ya. Nah, lalu kalau kita mengukur beda potensialnya ya, jadi berarti kita mengukur beda potensial, maka kita menggunakan voltmeter di sini, maka ini adalah V1, salah, bukan di sebelah sini, di hambatannya ya, ini. Nah, ini menghasilkan V1. Kemudian pasang lagi voltmeter di sini. Menghasilkan di sini adalah V2. Lalu pasang lagi voltmeter di sini. Ini menghasilkan V3. Kemudian memasang voltmeter di sini. Nah, ini V-nya. Nah, hasil pengukurannya ternyata ada yang tahu? V1 ditambah V2 ditambah V3 itu sama dengan V ya.
Ternyata itu jadi V-nya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Sekarang kalau kita ingin mengganti nih ya, kita ingin mengganti hambatan R1, R2, 3 dengan sebuah hambatan. Karena dia tersusun seri atau paralel nih? Seri, berarti kita kasih nama nih di sini RS-nya. RS-nya sama dengan apa? R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Kenapa bisa? Pernah dijelasin enggak? SMP? Hah? Ya memang seri. Pertanyaannya kenapa kalau seri kok dijumlah hambatan totalnya? Pernah dijelasin nggak? Nggak pernah. Oh, kesian. Nggak ketemu Ibu Rosi ya. Nah, V tadi rumusnya apa ya dari hukum Ohm? Penjabaran dari hukum Ohm. I dikalikan R. Berarti kalau V di sini, maka ini sama dengan I dikalikan dengan R ya. Nah, lalu kalau V1 kan berarti arus yang menuju ke I1 dengan hambatan R1 kan? Maka ini kita tulis I1 R1. Ini berarti jadi apa? I2 R2. Yang ini jadi apa? I3 R3. Nah, I1, I2, I3 sama dengan apa? I. Boleh nggak dikeluarin? Boleh. Kita kasih keluar. Berarti ini jadi R1 tambah R2 tambah dengan R3. Lalu yang di sini adalah I dikalikan R. I-nya sama nggak? Sama. Berarti boleh diapain? Coret. R-nya ini kita, karena ini seri, maka kita ubah jadi RS, rangkaian seri ya. Nah, untuk mengingatkan bahwa itu seri, sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 dari sini. Ya, kenapa kalau seri itu dijumlahkan hambatan totalnya? Ya, karena ini. Dari hasil ini ya, perhitungannya. Oke, penurunannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang paralel? Yo, yang paralel nih. Di sini ada R1, R2, R3. Dihubungkan dengan juga sumber tegangan ya. Arus yang mengalir di sini adalah I, yang menuju ke R1 itu adalah I1, yang menuju ke I2 adalah ini R2 ya, ini adalah I3 menuju ke R3. Nah, bagaimana dengan arus yang masuk ke titik percabangan dengan arus yang keluar dari titik percabangan? Hukum Kirchhoff 1 nih. Ada yang ingat bunyinya apa? Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan bagaimana? Sama. Oke, berarti I yang masuk kan cuma 1, yang keluar ada 3 ya. Berarti sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Bagaimana dengan beda potensialnya? Kalau kita pasang voltmeter di sini, lalu pasang lagi voltmeter di sini, pasang lagi voltmeter di sini, kemudian kita pasang juga voltmeter di sini. Ini V, ini V1, V2, V3. Hasilnya bagaimana? Ada rangkaian paralel voltasenya. Pernah nggak kamu nyusun berapa 5 baterai gitu? Secara paralel. Kalau kita ukur voltasenya secara keseluruhan, besarnya sama dengan 1 baterai atau sama dengan 5 baterai? Belum pernah ngukur juga? Ya, kalau kamu ukur itu nanti hasilnya sama dengan 1 baterai ya. Nah, ini kalau paralel seperti ini, kira-kira bagaimana dengan voltasenya? Antara V1, V2, V3? Sama dengan V-nya ya. Jadi di sini adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu sama dengan V. Nah, dari penjabaran hukum Ohm tadi ya, rumus daripada I itu berarti sama dengan apa? V per R. Nah, kalau ini kita akan mengganti dengan sebuah hambatan yang kita namakan dengan R paralel. Bagaimana cara mencari R paralel? 1 per RP, oke, sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kenapa begitu? Nggak dijelasin juga kan? Ya. Kita lihat ke sini ya. Nah, kalau I1 berarti ini kan V1 dibagi dengan R1. Kalau I2 berarti apa? V2 dibagi dengan R2. Kalau I3 berarti V3 dibagi R3. V1, V2, V3 sama dengan apa? Boleh enggak digantikan di sini lalu kita kasih keluar? Boleh. Maka ini jadi 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah
1 per R3. Yang ini berarti jadi 1 per R. Paralel dikalikan V. V-nya boleh dicoret nggak? Boleh ya, coret. Maka menghasilkan di sini 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ya. Dari sini kenapa rangkaian paralel kita harus cari 1 per-nya dulu. Nanti kalau udah disamain penyebut baru kita balik ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya sudah yang disusun paralel itu ada 2 aja gitu. Seperti ini. 2. Nah, di sini adalah R1, lalu ini adalah R2. Lalu kita akan mengganti dengan 1 aja, ini RP. Nah, tadi 1 per RP sama dengan apa? 1 per R1 ditambah 1 per R2. Lalu kalau kita samakan penyebut, berarti per R1 dikalikan dengan R2. Yang di atas jadi R2 ditambah R1. Ini susunannya dibalik boleh enggak? Boleh ya. Ini berarti R1 tambah R2 dibagi dengan R1 kali R2. Tapi ini kan 1 per, ya kan? Nah, sekarang kalau RP langsung berarti sama dengan apa? R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Ini yang pembilangnya hasil apa? Hasil apa? Kali. Yang di bawah hasil apa? Jumlah. Jadi kalau untuk 2 ya, untuk 2 hambatan loh ya. Ini baru bisa dipakai ya. Untuk mencari R paralel, kalian bisa menggunakan rumus langsung hasil kali 2 hambatan dibagi hasil bagi daripada jumlah kedua hambatan. Ini Dedo, Sleeping Beauty. Bangun. Udah siang ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ini ada 2 hambatan nih ya. Dedo nih, Dok, yuk. Nah, di sini adalah 3 ohm, lalu ini 6 ohm. Maka R paralelnya gimana, Dok? Bisa pakai rumus langsung loh. Halo, yang lain? Bagaimana? 3 ohm kali 6 ohm dibagi 3 ohm ditambah 6 ohm. Sama dengan? Berapa? 18 ohm pangkat 2 dibagi 9 ohm. Sama dengan 2 omega. Oke. Sekarang kalau misalnya lagi nih, langsung ya. Hitung langsung coba. Kalau yang di sini adalah 5 ohm, lalu di sini 20 ohm. Maka RP-nya berapa? Hah? Yo, hitung baik. 5 kali 20? 100. 5 tambah 20? 25. 100 bagi 25? 4. Ya, ini kalau langsung, kalau pilihan ganda boleh ya. Tapi kalau soal isi nggak boleh loh ya. Langsung RP sama dengan 4 ohm, nggak boleh dari mana gitu ya. Oke ya, ini hanya bisa dipakai kalau terdiri dari 2 hambatan ya. Oke, sebelum masuk ke latihan soal yang pertama ya, Ibu mau tanya nih. Ada yang ingat nggak rumus energi listrik? Energi listrik. Energi dilambangkan dengan apa? Hah? W, ya oke. W itu rumusnya apa? Ingat nggak? Kalau lupa bilang lupa. Nggak apa-apa, lupa. Oke, kalau lupa ya Ibu kasih tahu ya. Ingat rumusnya hukum Ohm yang R sama dengan V per I, maka V sama dengan apa? I dikalikan dengan R. Kemudian yang berikutnya lagi, ada yang tahu kalau untuk mengkilatkan motor itu biasanya pakai apa? Siapa yang punya motor? Pakai apa? Bikin mengkilat. Itu apa namanya? Dashboardnya apa? Pakai apa? Hah? Pakai apa? Untuk kasih mengkilat. Kanji? Ada merek yang terkenal sekali itu. Kit. Iya ya. Pakai kit, tapi kitnya ya Ibu ganti ki ya. Nah, ada yang ingat ini rumus ini? Ki sama dengan I kali T? Nggak ingat. Ini SMP loh ya. Banyak muatan yang dipindahkan ya. Dari satu titik ke titik yang lain selama selang waktu tertentu. Ki sama dengan I dikalikan T ya. Kemudian ada yang punya cita-cita kalau mendirikan perusahaan. Itu biasanya kita jadi punya apa?
nama perusahaan yang terkenal gitu. Biasanya apa? Namanya biasanya. Misalnya belakangnya adalah apa ya nama belakangnya. Tapi yang depannya itu biasanya punya apa? PT, iya. Nah, itu salah satu rumus daripada energi listrik tuh. Sama dengan P dikalikan T. Ya. Nah, yang punya PT siapa? Ada yang punya PT itu namanya Pak Vicky. Gitu. V dikalikan G. Jadi V juga sama dengan V dikalikan Q. Nah, Pak Vicky ini punya moge. Ya. Temannya Pak Vicky itu namanya adalah Virgan Kate. Pak Vicky juga punya PT. Nah, dia punya moge, motor gede gitu ya. Lalu motornya itu selalu dibikin mengkilat menggunakan apa? Kit gitu ya, menggunakan kit. Lalu kalau udah gosok-gosok terus, biasanya capek kan? Haus kan? Haus. Dia nggak mau minum kemasan yang lain, harus minum kemasan yang khusus gitu. Namanya apa? Ada yang tahu minum kemasan khusus? Ada apa saja? Aqua, nggak suka dia Aqua. Fit, Mel pintar ya, Fit. Dia sukanya minum Fit gitu ya. Ya, nggak mau merek yang lain. Kenapa dia sukanya minum Fit? Karena Fit itu yang paling murah. Berarti si Pavik ini orangnya bagaimana? Hah? Pelit? Bukan pelit. Hah? Hemat. Kata hemat lainnya apa? Irit. Iya. Maka si W ini sama dengan I dikalikan R dikalikan I dikalikan T. Irit. Ya. Kenapa dia irit? Karena dia mau jadi orang yang hidupnya enak. Kalau kemana-mana dia nggak mau ruang di tempat yang biasa-biasa saja, tetapi selalu memesan room yang apa? Jangan suite, enggak bukan suite. Roomnya kan suite kan hanya ada di hotel. VIP gitu, VIP. Ibu tulis dari belakang ya, VIP. P sama dengan I dikalikan V atau V kali I. Ya, hafalin ini ya. Kit, Fir, Pak Vicky punya PT, Fit, Irit, sukanya di ruang VIP. Itu adalah rumus kelistrikan. Jangan dilupa ya, Ibu kasih keluhnya ini. Asik kan? Asik. Fisika itu asik ya dan mudah gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang nih masuk di tugas review ya tentang rangkaian listrik. Pertanyaannya cuma satu, tentukan energi listrik pada tiap-tiap hambatan. Ya, ini nanti jadi PR yang pertama ya. Nah, rangkaiannya begini. Cukup atau cukup? Masih lagi? Oh, cukup nih. Oke. Loh, ini baru berapa nih ya? Ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8, 9, 10. Ah, baru 11. Ya udah nggak apa-apa sampai 11 saja ya. Oke, Ibu akan kasih angka yang supaya hasilnya nanti bulat. I-nya ya, Ibu tidak bisa membuat seluruhnya bulat. I-nya aja yang bulat ya. Oke. Di sini 2 ohm, ini salah, 3 sorry. 3 ohm, ini 6 ohm. Resultannya berapa? RP-nya berapa? 36? 36 resultannya berapa? 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6? 2. 2 gitu loh ya. Ini adalah 4 ohm. 2 tambah 4? 6. Tambah 2 ohm. Berapa? 8. Oke. Yang ini Ibu kasih 5 ohm. Tunggu. Ya, ini kasih 5, lalu ini kasih 20. 5 dengan 20 berapa? 4. Oke, 4. Ini juga sama dengan 4.
ohm. 4 tambah 4? 8. Ini sama dengan 8 ohm. Oke, 8 dengan 8? Paralelnya berarti 4. Ibu kasih di sini 4 ohm. Berarti 4 tambah 4 berapa? Ini tadi juga 8, 8. Berarti resultannya berapa? 4. Oke, yang ini Ibu kasih 1 ohm. 4 tambah 1? 5. Ini 5 ohm. Berarti 10. Oke, maka V-nya Ibu kasih di sini sama dengan 40 volt. Berarti I totalnya ketemu berapa? 40 bagi 10? 4 ampere. Ya. Oke. Lalu sesudah kamu ketemu I total, ini Ibu kasih huruf di sini ya. Di sini adalah huruf A, ini huruf B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, yang ini H ya. Oke. Nah, nanti kamu cari tuh ya. Arus yang mengalir di R1 kita sebut dengan I1, yang ke sini adalah I2, ini adalah I6, lalu ini berarti I3, ini adalah I4 ya. Lalu di sini adalah I7, lalu ini adalah I8. I10, sorry. Oke, ini dikerjakan di rumah ya. I10. Kemudian ini berarti I8, I9. Yang ke sini berarti I11. Keluar di sini adalah I5 ya. I5 sama aja dengan I2 ya. Oke, ini adalah PR-nya. Ya. Kapan dikumpul? Mau besok atau minggu depan? Minggu depan. Oke. Ya, ini dikerjakan di folio ya. Oke. Ah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Apa? R8-nya mana R8? 5 ohm. Ya, 5 ohm ya, 5 ohm R8. Ini ya. 5 ya, ini 5 ohm. 20. 5 20 kan 4 kan? 4 tambah 4 8. Yang jelas nanti kalau ketemu R totalnya itu ketemu berapa tadi? 10 ya? 10 ohm. Kemudian I totalnya ketemu 4 ampere ya ini. Ini kuncinya. Ya. Habis itu berarti kalian perlu cari VAB ya. Cari VAB, VCD, VEF, VGH. Oke? Ya. Nanti kan bisa lihat lagi. Kalau nggak di foto aja. Nanti ada di YouTube-nya Ibu. Kita akan masuk ke bagian materi SMA. Itu kan masih materi SMP. Kita masuk ke hukum Kirchhoff 2 nih. Ya, di hukum Kirchhoff 2 ini ada seperti ini. Ada hambatan lagi. Ya, misalnya begini ya. Jadi kita kasih nama di sini adalah R1, R2, R3, ini R4, di sini adalah R5. Kemudian ini adalah E1, E2, E3, di sini adalah E4. Nah, ini ada R kecil juga, R kecil 1, R kecil 2, R kecil 3, lalu R kecil 4. Nah, untuk menentukan arusnya itu terserah kita. Penentuan arah arusnya itu bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Itu dua cowok di belakang itu sibuk sekali lihat catatan apa itu. Perhatikan ke papan, jangan mencuri perhatiannya Ibu ya. Ya, oke. Nah, arah arus yang kita bisa menentukan sendiri, up to you, up to me gitu ya. Kamu boleh menentukan mau searah atau mau berlawanan. Sekarang Ibu mau tanya, kamu mau searah atau mau berlawanan? Searah, oke. Kalau searah jarum jam berarti ini, seperti ini.
Ini adalah arah loopnya atau arah arus yang kita tentukan. Ya. Nah, rumus daripada hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah sigma dari E itu adalah sumber tegangan atau elemen, itu ditambah dengan sigma dari I dikalikan dengan R itu sama dengan 0. Ya. Sigma E ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Gimana cara carinya sigma E-nya? Nah, kamu lihat loop yang kamu tentukan nih. Kalau masuk di E1 sampai di E1 itu ketemu yang negatif dulu atau yang positif dulu? Negatif dulu. Kenapa ketemu yang pendek? Oh, berarti ini minus. Kalau minus, maka kamu tulis di sini adalah minus E1. Muter lagi jalan, lagi ke E2, ketemu yang panjang atau pendek? Panjang, berarti apa? Plus, maka ini ditambah dengan E2. Jalan, lagi ketemu yang minus, berarti ini minus E3. Jalan lagi di yang keempat, plus. Ini min, ini plus. Maka ini ditambah dengan E4. Ini plus I, kita kalikan semua R. R yang besar ada berapa? 5 ya? Berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ditambah dengan R5. R yang kecil ada berapa? 4. R kecil itu hambatan dalam ya. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tutup kurung ini sama dengan 0. Nah, nanti kamu bisa pindahkan E-nya ke sana ya untuk mencari I. Kalau kita pindah ini E1, E2, E3 itu berarti jadi positif atau negatif? Positif ya. Jadi nanti I-nya itu akan sama dengan apa? E1 ditambah dengan E3 dikurangi dengan E2 dikurangi dengan E4 kita bagi dengan apa? Ya, semua R di sini ya. Nanti kamu tulis sendiri ya. R1 bla 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 terakhir ditambah dengan R4 ya. Nanti kamu tulis sendiri seperti itu. Nah, itu untuk mencari I-nya. Nah, yang kita cari bukan I, tetapi kita mau mencari voltasenya. Nah, sekarang Ibu akan kasih nama nih titik-titiknya ya. Titik-titiknya Ibu kasih nama di sini titik A, di sini titik B, lalu di sini titik C, kemudian di sini titik D. Yang akan dicari itu adalah VAB, kemudian VBC, lalu VCD, kemudian lagi adalah VAC, lalu VBD, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, VCD gitu. Lalu, oh CD udah ada ya? CD udah ada. Berarti apa lagi? Hah? AC sudah, CA lah ya, CA, VCA. Kemudian AD, oke AD, ya nggak apa-apa AD. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kolom 1 yang VAB, ini VBC, VCD, VAC, VBD, VCA. Berarti yang satunya VAD ya. AD nggak ada ya Ibu yang kerjain. Nah sekarang kita lihat untuk yang VAD nih. Ya. Di VAD, nanti Ibu kasih angka nanti. VAD dari A ke D nih. Kita gambar ulang lagi ya. Ibu gambar di sebelah ya. Nah, cara mencarinya Ibu akan kasih tahu. A ke D nih. Titik A ada di sini. Titik D ada di sini. Ya. Oh, salah. Salah apa? Sumber tegangannya, ya. Salah sumber tegangannya. Nah, ini Ibu pakai jalur pendek. Arah arusnya tadi yang kita tentukan yang warna biru untuk di cabang AD itu adalah ke sana kan? Ini adalah arah I. Tetapi untuk arah voltase itu dari titik A ke D, karena yang diminta adalah VAD. Ini ya, ini adalah VAD-nya. Untuk mencari VAD, itu rumusnya kamu gunakan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. Seperti itu. Nah, melihat positif negatifnya untuk E itu lihat ini, V-nya. Kita ketemu yang mana dulu? Plus dulu kan? Maka ini akan sama dengan E1. Antara I dengan AD, V-nya itu berlawanan atau searah? Berlawanan arah. Berarti ini kamu pakai minus di sini.
Maka di sini minus daripada I, kita kalikan R yang dilalui adalah R ini dengan R ini. Berarti R besar 1, ini R1, di sini kan apa? S1 dengan R1 kan? Maka di sini adalah R1 ditambah dengan R1. Seperti itu. Ya, caranya cari itu seperti itu. Nah, ini adalah jalur yang pertama. Jalur turun ya atau jalur kiri ya. Bisa juga kita menggunakan jalur yang lain, yaitu jalur ini. A ke D nih. Nah, jalur ini. Ya. Antara I dengan V searah enggak? Searah ya. Berarti ini nanti VAD ini sama saja dengan sigma E ditambah dengan sigma I R. Kita lihat dari A ke D, ketemu apa? Positif dulu kan? Maka ini kita tulis E3. Terus ketemu? Oh, E2, sorry ya, itu E2. E2 dikurangi dengan E3. Lalu positif lagi ya? Ditambah dengan E4. Lalu ditambah dengan I, kita kalikan dengan R-nya ada R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 ditambah dengan R kecil 2 tambah R kecil 3 ditambah R kecil 4. Hasilnya ini dengan yang tadi jalan pendek itu akan sama. Nah, nanti kalian mengerjakan menggunakan dua jalur. Jalur atas dan jalur bawah. Masing-masing harus digambar ulang. Ya, jalurnya. Oke, silahkan digambar. Ibu akan kasih angka. Aku kasih angka ya. 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 4 ohm, 2, 5. Oke, ya. Min 10 plus 10 minus ini 50 ya. Oke. Nah, ini dikerjakan sekarang ya. Benar ya. Hah? R3 1. Iya, semuanya 0,5.